San, bahwasannya kita kan tahu bahwa yang sekarang sering beredar di masyarakat, apa sih itu bulan haram itu San? Yang saya tahu bahwasannya ini haram nggak boleh seperti haramnya makanan atau haram gimana San? Karena yang selama ini kita tahunya itu haram itu nggak boleh kan itu. Iya. Mungkin Ustaz bisa jelaskan lebih detail mungkin. Iya. Baik. Terima kasih. Iya, jadi ada bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Jadi kata haram tuh kalau kita lihat asli bahasanya hurmatun. Hurmatun itu kan menjadi bahasa kita hormat. Hormat. Jadi ketika disebut bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Jadi kalau kita rujuk istilah haram itu di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dan sudah ditetapkan oleh Allah saat diciptakan langit dan bumi. Nah, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Bulan yang haram. Nah, boleh jadi orang salah paham, disangkanya haram itu lawan dari kata halal, gitu kan? Ada haram, ada halal. Tapi makna bulan haram di sini artinya bulan yang dihormati. Sebagaimana ketika kita menyebut Masjidil Haram, masjid yang dihormati. Jangan dikatakan masjid haram halal. Maksudnya Masjidil Haram berarti masjid yang dilarang, gitu kan? Enggak ada dilarang. Suruh kita memakmurkan. Jadi kata haram itu memang ada dua hal yang bertolak belakang. Satu sisi haram itu bisa bermakna dilarang. Haram kan terlarang. Larangan minum khamar. Apa hukum minum khamar? Haram, ya kan? Haram di sini artinya apa? Terlarang. Tapi di sisi lain dia terhormat. Ada terlarang, ada terhormat. Nah, apa hubungannya haram yang terlarang dengan terhormat? Ada hubungannya. Orang yang melakukan perbuatan haram itu jatuh kehormatan diri. Nah, jadi kalau dikaitkan Masjidil Haram itu maknanya masjid yang terlarang, bisa juga terlarang orang kafir berada di sana. Dilarang terjadi pembunuhan. Ada bulan haram artinya bulan yang tidak boleh terjadi perbuatan haram. Maksudnya apa? Tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh orang. Maka bulan haram itu dulu di zaman jahiliyah itu, bahkan sebelum Al-Quran turun, mereka sangat memuliakan yang 4 itu. Yang 4 itu kan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. 4 bulan haram itu. Kata Nabi, Inna zamana qad istadaru kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana diciptakan oleh Allah langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nabi rincikan mana saja yang disebut 4 bulan haram. Kata Nabi, thalathatun mutawaliyah, 3 yang berturut-turut. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram, dan satu lagi Rajabu Mudhar, bulan Rajab. Allazi baina Jumada wa Sya'ban, posisinya antara bulan Jumada al-akhir dan bulan Sya'ban. 4 inilah yang disebut sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan. Artinya apa? Ketika kita berada di bulan 4 ini, maka kita harus benar-benar memuliakannya, karena yang memuliakan bulan ini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, kemudian para nabi sejak zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Musa sampai ke zaman Nabi Muhammad, bulan yang 4 ini tetap dimuliakan, diagungkan. Gimana catatan kemuliaannya itu? Bagaimana cara kita memuliakannya? Tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh ada caci maki, tidak boleh ada kata-kata kasar. Karena dosa yang ditimbulkan dari orang yang berbuat itu di bulan haram tidak sama dengan dosa dia ketika dilakukan di luar bulan haram. Sebelum Zulqa'dah ini kita bulan Syawal. Buat dosa kita di bulan Syawal itu tak sama nilai dosanya ketika kita berada di bulan haram.
Maka kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim, berbuat dosa di bulan yang 4. Maksudnya kalau berbuat dosa di bulan haram itu dosanya dilipat gandakan, bukan hanya pahala ya Ustaz ya. Sebaliknya juga begitu. Pahalanya juga. Nah, artinya apa, di bulan haram ini di satu sisi kita khawatir nih, kalau buat dosa satu saja berlipat-lipat nih dosanya. Tapi ada juga yang menggembirakan kita, buat kebaikan juga dilipat gandakan. Boleh jadi karena kita di luar bulan haram itu satu kebaikan 10 pahalanya, bi asyri amsalihah. Tapi di bulan ini kita beramal soleh satu saja, pahalanya bukan sekedar 10, tapi dilipat gandakan lebih banyak lagi. Ada khawatir kita berbuat dosa, ada juga semangat kita untuk melakukan kebaikan. Itulah keutamaan bulan haram. Jadi tidak lagi disalahpahami haram itu haram makan babi misalnya kan, atau haram minum khamar, atau haram-haram dalam arti terlarang. Tapi haram yang dimaksud dengan bulan haram adalah bulan-bulan yang diagungkan dalam Islam. Jangan sampai orang Islam dia tak tahu ada bulan-bulan istimewa, bulan-bulan yang spesial dalam pandangan Allah, Rasulullah, dan mestinya kita bisa memaknai dan bersikap harus seperti apa ketika berada di bulan haram. Demikian. Masya Allah. Berapa hari lagi San masuk bulan haram? Sudah masuk. Saat ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Nah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, satu lagi Rajab. Jadi hari ini hati-hati ya. Jangan sampai kita mau kasar, menzalimi dalam arti sumpah serapah, caci maki, membuli orang. Nah, ini kan. Maka hati-hati karena bisa jadi kita anggap remeh dosa itu, tapi besar dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan yang tak baik. Mudah-mudahan dilindungi dari segala macam hal-hal yang tidak baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk tema kita pada hari ini. Alhamdulillah cukup menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi tanda tanya yang besar. Alhamdulillah, mungkin sekian tema kita pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel YouTube kita Kusyairiyah TV. Dan insya Allah kami akan hadir dengan tema-tema yang menarik lainnya. Mari kita tutup majelis dengan sama-sama membacakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.